Mengatasi kemarahan. Cara yang baik untuk mengendalikan kemarahan adalah dengan berlaku seolah-olah pikiran-pikiran yang tidak diinginkan tidak muncul dalam pikiran. Dengan menggunakan kekuatan tekad, kita memusatkan pikiran pada sesuatu yang bermanfaat. Dan dengan cara inilah, emosi-emosi negatif dikalahkan. Memang tidak gampang untuk bersikap damai pada orang yang menghina kita. Meskipun fisik tidak disakiti, ego terasa direndahkan, sehingga ada keinginan untuk menyerang balik. Sungguh tidak mudah untuk membalas hinaan dengan rasa menghargai dan memaklumi. Namun ujian pada karakter seseorang justru dilihat dari sikapnya menghadapi situasi yang memojokkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil juga sudah dapat dilihat bahwa kita suka membalas dendam demi kepuasan diri sendiri. Buddha mengatakan, "Ia menghinaku, menyakitiku, mengalahkanku, merampokku." Dalam diri orang yang dipenuhi pikiran seperti itu, kebencian tidak akan berakhir. Kegelapan tidak dapat diatasi dengan kegelapan, melainkan dengan terang. Demikian juga, kebencian tidak dapat dikalahkan dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Ada orang yang seperti aksara terukir di atas batu. Mereka cepat menyerah pada kemarahan dan menyimpan kemarahan itu dalam hati untuk waktu yang lama. Ada juga orang yang seperti goresan surat di atas pasir. Mereka marah juga, namun kemarahan itu cepat berlalu. Orang yang lain, seperti huruf yang ditulis di permukaan air. Mereka tidak menyisakan goresan huruf yang datang. Tetapi orang yang sempurna, seperti surat ditulis di angin. Mereka membiarkan hal-hal yang menyakiti dan menghina tak teracuhkan. Pikiran mereka selalu murni, tak terusik. Bahkan jika kita merasa marah pada ketidakadilan yang menimpa orang lain, kita tetap harus mengatasi kemarahan itu. Karena kita tak akan berbuat yang bermanfaat dalam keadaan pikiran yang terganggu. Jika marah, kita mesti menyadari keadaan itu. Lihatlah kemarahan itu sebagai satu keadaan mental, tanpa mengarahkannya pada objek yang menyebabkan timbulnya rasa marah itu. Kita harus belajar mengamati dan meneliti emosi-emosi kita pada saat sedang marah. Dengan terus-menerus mempraktekkan analisa diri terhadap gairah-gairah yang timbul, kita akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar untuk mengatasi diri sendiri, dan tidak akan bertindak secara dungu dan tidak masuk akal. Buddha memberikan nasihatnya,
Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan kata-kata. Sungguh baik mengendalikan pikiran. Sungguh baik terkendali dalam segalanya. Orang suci yang terkendali dalam segalanya bebas dari kesedihan. Tidak semua orang menggunakan metode yang sama untuk mengatasi kemarahannya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan metode mengulur waktu. Thomas Jefferson meringkas metode ini dalam kata-katanya. Jika marah, hitung sampai 10 sebelum melepaskan kata-kata. Jika sangat marah, hitunglah sampai 100. Salah satu resep untuk mengembangkan pengendalian watak yang lebih baik adalah dengan mengulang-ulang di dalam hati kata-kata di bawah ini setiap hari. Saya mampu mengendalikan kemarahan. Saya mampu mengatasi gangguan. Saya akan tetap sejuk dan tak akan terbakar. Saya akan kokoh seperti karang, tak tergoyahkan oleh kemarahan. Saya berani dan penuh dengan harapan. Dengan mengulangi kalimat-kalimat ini, baris demi baris, kita bisa menguatkan pikiran dengan meraih kepercayaan diri dan ketenangan pikiran. Pada waktu menghadapi perbuatan tidak benar yang dilakukan orang lain, kita juga bisa mengingat kata-kata Buddha. Jika orang dengan kedunguannya berbuat salah terhadapku, saya akan membalasnya dengan melindunginya dalam tirai kasihku yang tak terbatas. Semakin jahat yang datang darinya, semakin baik yang harus kuberikan. Harum kebajikan akan datang padaku, dan ia hanya akan menuai nama buruk. Orang jahat yang berusaha melukai orang bajik, seperti orang yang meludah ke langit. Ludah tak akan pernah mengotori langit, tetapi mukanya sendiri yang akan menerima percikan itu. Orang yang memfitnah adalah seperti orang yang melemparkan debu melawan angin. Debu kembali kepada orang yang melemparkannya. Orang bijak tak bisa dilukai. Kesengsaraan akan kembali kepada yang memfitnah.